selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan pembelajaran PAI berbasis IT. Baiklah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur oleh karena pada kesempatan video kali ini kita masih sempat melanjutkan pengembangan pembelajaran PAI menggunakan produk forensik model. Kita melanjutkan mata kuliah kita dengan membahas salah satu desain ataupun pengembangan pembelajaran menggunakan media yang menggunakan produk oriented model. Baiklah, pertama adalah model desain pembelajaran berorientasi produk. Model berorientasi produk adalah model desain pembelajaran untuk menghasilkan suatu produk. Biasanya media pembelajaran, misalnya video pembelajaran, multimedia pembelajaran ataupun modul. Model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem dilakukan untuk mengembangkan sistem dalam skala besar, seperti keseluruhan mata pelajaran atau kurikulum. Implementasi model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem memerlukan dukungan sumber daya besar dan tenaga ahli yang berpengalaman. Kemudian adapun macam-macam model pembelajaran berorientasi produk, yaitu yang pertama adalah model Berkman dan Moore. Berkman dan Moore mempublikasikan sebuah model yang khusus ditujukan untuk membimbing dan mengelola produksi produk dari multimedia interaktif. Setiap kegiatan menentukan pasukan penyampaian ataupun output dan strategi evaluasi. Kemudian adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama dalam model ini yaitu ada analisis, kemudian ada desain, kita mengembangkan, memproduksi, kemudian auto coding, testing dan running, kemudian yang terakhir adalah memvalidasi. Selanjutnya adalah model yang kedua adalah model batch. Model yang tepat untuk diterapkan dalam pengembangan desain instruksional diklat jarak jauh online adalah model dari kelompok yang berorientasi produk. Salah satu model yang tepat adalah model pengembangan instruksional batch. Kenapa? Karena memiliki ciri ataupun kekhasan yaitu dikembangkan khusus untuk pembelajaran mandiri, memiliki kejelasan hubungan antara langkah, pelaku dan produk, dan langkahnya tidak kompleks. Nah, kemudian adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama pengembangan outline diklat, kemudian pemilihan media, kemudian pengembangan dan produksi bahan ajar, kemudian uji coba dan perbaikan. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah model Niven. Menurut Smith, prototip merupakan versi awal atau suatu model dari keseluruhan produk pengembangan. Prototipe dari keseluruhan produk dibuat sebelum produk final dihasilkan dan diimplementasikan. Kemudian adapun langkah-langkah dari model ini, yaitu yang pertama adalah studi pendahuluan. Ini sangat penting dalam sebuah model. Kemudian yang kedua adalah tahap prototyping. Kemudian yang ketiga assessment stage, tahap penilaian. Kemudian systematic reflection and documentation, refleksi dan dokumentasi. Nah, kemudian model selanjutnya adalah model Sales dan Glasgow. Sales dan Glasgow dalam Arshad tahun 2002 membagi media ke dalam dua kelompok besar, yaitu media tradisional dan media teknologi mutakhir. Nah, adapun langkah-langkah pada model ini, yaitu yang pertama adalah analisis. Yang pertama dia analisis problem, task analysis, instructional analysis, kemudian desain, objective test and test,
Instructional Strategy and Delivery System. Kemudian yang ketiga adalah develop atau material development. Kemudian yang keempat adalah evaluation, formative and summative evaluation. Nah, kemudian model selanjutnya adalah model Hanafin and Peck. Model Hanafin dan Peck ialah model desain pengajaran yang terdiri daripada 3 fase. Yang pertama, fase analisis kebutuhan. Yang kedua adalah fase desain dan fase pengembangan atau implementasi. Kemudian model selanjutnya adalah model ADDIE. Dalam proses pengembangan sistem instruksional, ADDIE merupakan sebuah kerangka konseptual yang mengacu pada proses utama dari proses ISD atau secara generik. Analisis, ada desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Adapun langkah-langkah dalam model ini hampir sama dengan beberapa model yang telah saya utarakan tadi, yaitu yang pertama adalah ada analisis, kemudian ada desain, deployment, implementasi, dan evaluasi. Itulah pemaparan terkait dengan pengembangan pembelajaran 4 berbasis IT. Kemudian proses pengembangan pembelajaran menggunakan berorientasi pada produk. Nah, demikianlah untuk pembelajaran ataupun materi kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama ataupun yang telah mengikuti channel ini, dan terkhusus kepada Bapak yang selaku pemandu mata kuliah ini, yaitu Bapak Dr. Usman. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, dan jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam video ini, maka silahkan diberikan komentar untuk perbaikan materi ataupun naskah yang akan kami berikan ke depannya. Sekian apa yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.